Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam firman Tuhan Santapan Rohani bawakan oleh Situa Nurhaida. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang peran anak di tengah keluarga. Ya, kemarin bapak, ibu, sekarang anak. Jadi punya kebagian semuanya. Ya, baik, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan santapan rohani pagi lewat yang dibawakan oleh si Tuhan Nurhaida, Tuhan berkati. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan santapan rohani pagi ini. Tuhan lawat mereka, terjadi pemulihan, terjadi sesuatu yang luar biasa yang mengubahkan setiap hati. Berkati hamba membawakan firman ini Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan isi hatimu bagi setiap orang yang mendengarkannya lewat santapan rohani pagi ini. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan bersyukur, haleluya Tuhan, amin. Amin. Hari ini kita akan bawakan firman Tuhan, peran anak di tengah-tengah keluarga. Banyak orang tidak mengerti sebagai seorang anak apa perannya. Ya, anak adalah warisan dan berkat dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak bukanlah beban. Anak bukan sekedar pelengkapan di dalam satu keluarga. Anak adalah warisan dari Tuhan. Setiap anak memiliki nilai, tujuan, dan panggilan ilahi. Ya. Di tengah keluarga, anak berperan sebagai sumber sukacita. Ya, ketika dia lahir kita senang sekali. Kita berbahagia, apalagi anak pertama, kita berbahagia sekali. Makanya dikatakan sumber sukacita. Ya, yang kedua, pengikat kasih antara orang tua. Iya, itulah pengikat kasih antara kita, suami dan istri dan keluarga. Yang ketiga, penerus nilai dan iman. Anak yang menyadari dirinya adalah berkat akan bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, anak dipanggil untuk taat dan hormat kepada orang tua. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang paling penting. Peranan utama anak dalam keluarga adalah taat kepada orang tua, menghormati ayah dan ibu, mendengarkan nasihat anak. Sekalipun dia pintar Bapak Ibu, kalau anak itu sombong, tidak hormat kepada Tuhan, tidak ada artinya. Ya, akan sulit menghadapi kehidupan kalau dia sombong. Ya, taat bukan karena takut, tetapi karena kasih dan penghormatan kepada Tuhan. Anak yang taat sedang menabur berkat untuk masa depannya sendiri. Benar Bapak Ibu. Kalau sebagai anak taat, saya dari dulu Bapak Ibu taat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua, terlebih orang tua. Saya sangat sayang kepada keluarga saya hormat, saya tidak pernah mau melawan Bapak Ibu. Sehingga dimanapun saya pergi merantau, tidak pernah saya sulit dalam mencari pekerjaan. Bahkan ketika sampai merantau di tengah-tengah keluarga, saya jadi berkat. Kenapa saya tidak malas, saya menjadi berkat di sana, patuh akan perintah rumah itu. Pagi-pagi subuh saya bangun pagi sebagai anak Bapak Ibu. Di perantauan, tahu apa yang harus saya lakukan, tidak malas-malasan. Sehingga punya rumah juga itu sadar, oh ini anak baik banget ya wataknya. Seperti itu. Ya, firman Tuhan dalam Matius 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Yang ketiga, anak membawa damai di rumah. Anak pembawa damai di rumah. Di zaman sekarang banyak keluarga retak karena kekurangan komunikasi dan kasih. Anak juga punya peran menjadi suasana rumah tetap damai Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Matius 5:9, berbahagia orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak bisa menjadi pembawa damai dengan tidak melawan dengan emosi, tidak membalas dengan kasar, mengampuni saudara, menghargai orang tua. Ketika anak memilih sikap benar, rumah menjadi tempat penuh sukacita. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak kita itu kita suruh melawan, pusing, langsung aduh,
Anak yang kulahirkan, kubesarkan, melawan seperti ini. Sakit hati sebagai orang tua. Itulah kalau kita sudah gagal. Ya, jadi mulai dari kecil kita harus mendidik dia. Jangan dimanjakan, cuci piring, ban ini semuanya harus bisa. Saya mengajarkan itu Bapak Ibu pada anak-anak. Biarkan mereka bilang saya cerewet, tapi mereka bisa. Ketika kami tidak di rumah, mereka bisa membereskan rumah, bisa masak, bisa makan sendiri. Seperti itu. Anak sebagai terang dan teladan. Walaupun masih muda, Tuhan bisa memakai anak menjadi terang. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4:12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Anak bisa menjadi teladan dalam perkataannya, tingkah lakunya, kasih, iman, kesucian hidupnya. Usia muda bukan alasan untuk hidup sembarangan. Justru sejak muda kita membangun karakter yang takut akan Tuhan. Hai anak-anak, dengarkan ini. Yang kelima, anak yang mengasihi Tuhan akan menguatkan keluarga. Percayalah Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak remaja pemuda. Firman Tuhan dalam Amsal 22:6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Anak yang rajin berdoa, membaca firman dan hidup benar akan menjadi kekuatan bagi orang tuanya. Ya, banyak orang tua yang dikuatkan karena melihat anaknya hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan. Saya melihat teman-teman saya seperti itu Bapak Ibu. Ketika anak-anaknya semua melayani Tuhan, bergandengan tangan suami istri, oh bahagia sekali. Itulah harapan kita sebagai orang tua. Tapi bagaimana anak kita seperti itu kalau kita tidak bisa menyontohkan yang baik buat anak-anak kita? Sebagai orang tua, bapak dan ibu, kita bergandengan tangan sehingga anak-anak kita juga seperti itu, ya. Kita berikan contoh sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai tiang doa, berikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap anak-anak sekarang juga Bapak Ibu, pusing kita untuk mengurusinya, apalagi kita tidak pernah berdoa. Akan timbul sakit hati. Anak yang kubesarkan tidak patuh, anak yang kubesarkan kulahirkan dengan susah payah melawan, setelah besar membangkang. Ada seperti itu. Setelah besar malah mencari gara-gara, merebutkan harta yang tidak ada. Men, rumah sepetak aja diperebutkan, ribut, bunuh membunuh. Ada Bapak Ibu, banyak di luar sana kejadian-kejadian hal seperti itu. Hari ini Tuhan mengingatkan setiap anak, jadilah anak yang taat, patuh kepada orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Iya bukan? Jadi anak yang menghormati orang tua, jadilah pembawa damai. Jangan bikin rusuh terus di luar sana, ikut tawuran, ikut ini, bikin heboh, pusing orang tua dibikin. Banyak anak akhir zaman ini, ya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau anak-anak Bapak Ibu rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan. Akan ini yang membangun kerohanian dia, membangun hidupnya dengan Tuhan. Sehingga kemanapun dia pergi akan diberkati Tuhan. Jadi terang di tengah keluarga, jangan bikin pusing. Jika selama ini engkau anak-anak sering melawan, membantah atau menyakiti hati orang tua, hari ini adalah waktu untuk berubah. Mari ambil keputusan untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan dan membanggakan keluarga. Ada Bapak Ibu setelah kerja anaknya, orang tuanya diinjak-injak. Kalau seolah-olah dia ngasih makan Bapak Ibu sehingga marah-marah terus kepada anaknya, orang tuanya. Aduh, alangkah sakit hati sekali hati kita sebagai orang tua seperti itu. Ada anak diam, kau diam-diamin mamanya. Tidak boleh ya anak-anak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingat ya firman Tuhan, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Kemana kau pergi maksudnya? Merantau. Ya, kau akan diberkati Tuhan, diberikan jalan, dipermudah segala urusanmu. Ada seperti itu. Saya udah ini dikasih satu tugas saja sudah merasa bangga. Bahkan sudah meremehkan orang tua. Apalagi nanti sudah kerja dikasih duit. Waduh, anak sekarang. Kalau kita bicara Bapak Ibu, tidak dipandang lagi mata kita. Kalau dulu kita orang tua kita berbicara kita nunduk, kita melihat wajah bapak kita itu kadang-kadang seperti itu. Kalau sekarang jarang. Makanya kita itu harus benar-benar berdoa buat anak-anak kita menjadi contoh sebagai suami dan istri, contoh teladan bagi anak-anak kita supaya kita tidak gagal dalam mendidik anak. Karena firman Tuhan berkata, jangan bosan-bosan menasehati anak-anak kita supaya kita tidak gagal sebagai ayah, sebagai ibu. Ya, itu firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada anak-anak pada saat ini. Anak-anak muda, jadilah berkat ya dimanapun engkau berada. Ya,
Ubahlah sikap hatimu, hormati yang paling tua, hormati orang tua. Bangun ibadahmu kepada Tuhan, doa-doamu kepada Tuhan. Jangan sempat melawan orang tua. Akan menyakitkan hati orang tua yang sudah membesarkan, melahirkan. Ya, jangan songong, jangan sombong. Itu yang bisa sampaikan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang Kau percayakan dalam satu keluarga. Tuhan jamah hati anak-anak kami agar mereka hidup dalam ketaatan dan hormat, lembut hati yang keras, lembutkan hati yang keras, pulihkan hubungan yang retak antara anak dan orang tua, bangkitkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang menjadi terang di rumahnya, generasi keterang di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa dan negara ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, studi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa, haleluya Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Itulah yang sudah bisa saya sampaikan kemarin hari pertama, hari Senin, tentang ibu, tugas peranan ibu di rumah istri, di rumah keluarga, suami, di tengah-tengah keluarga dan tetangga dan bangsa. Anak hari ini anak, besok keluarga lagi. Ya, di masa pencobaan datang apa yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita punya masalah, ya sekalipun tidak ditolong, pertolongan itu datang. Saksikan besok. Tuhan Yesus memberkati.